السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله إن الله غفور رحيم Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita saged pepanggihan malih mugi sedaya ingkang sami rawuh tansah pinaringan sehat, pinaringan rahmat, pinaringan pitadah ingkang leres, istiqomah nginipun ibadah. Mugi pinaringan ilmu ingkang manfaat, gampil nindakaken napa ingkang pun dawuhaken. Baik, kula wau pun mutaken wonten ingkang mutaken supados wekdal menika karena dangu sudah lama tidak ada tanya jawab, kalau kita beri kesempatan rumiyin untuk menyampaikan apa kemawon ingkang badhe pun mundhutaken pirsa, dipersilahkan. Wonten pundi? Ada. Oh, ada, silakan. Mungkin. Nggih. Ya. Masbuk terus ikut sholat berjamaah ya, terus lupa apa nih? Oh, terus salam itu salam kan ya. Begitu salam
ingat jane tesih masih kurang ngoten nggih. Di rumah yang Wis nang omah. saya kan di Sulawesi masih tenang-tenang aja gitu. Nang omah nembe kelingan jane kurang ngoten nggih. Ya, makmum masbuk, yakni makmum yang terlambat mengikuti sholat berjamaah. Maka anjurannya adalah segera melakukan takbiratul ihram ataupun kesupen. Takbiratul ihram itu pembuka sholat. Nek ora dibuka kok langsung mlebu niku jenenge ora sah. Karena sebagian orang belum paham masalah ini. Begitu mendapati imam sedang sujud, niku langsung Allahu Akbar, langsung sujud kalian itu. Ya Allahu Akbar sedang keperumian untuk membuka sholatnya, baru Allahu Akbar lagi ngikuti apa yang dilakukan oleh imam. Ya, karena harus dibuka dengan takbiratul ihram terlebih dahulu. Oke. Nah, baik pun takbiratul ihram, kemudian takbir lagi untuk melakukan apa yang sedang dikerjakan oleh imam. Oke. Kenapa? Karena begitu kita menjadi makmum, maka kita terikat oleh apa yang dilakukan oleh imam. Berdasarkan hadis Nabi, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari ada di kitab Umdatul Ahkam. Kemudian mengikuti sampai tahiyat. Tapi karena tadi masbuk terlambat, ada rakaat yang belum dikerjakan, dan kok terus nderek imam salam ke kanan, salam ke kiri, sampai di situ saya ora kelingan nek sakjane kurang, katanya begini. Sampai kemudian kundur, ya di rumah nembe kelingan, gitu ya aku mau turun nambahi, gitu nih. Ya. Baik, hukum berlaku untuk nambahi saat jenengan kelingan. Ya. Pada saat ingat itulah hukum berlaku. Karena sadar ada kekurangan, maka segera lakukan sholat sesuai dengan jumlah kekurangan dari rokaatnya. Kurang satu rokaat, jangan langsung takbir satu rokaat sampai tahiyat, tinggal salam sujud sahwi 2 kali. Baru kemudian duduk lagi posisi tahiyat, kemudian salam ke kanan, salam ke kiri. Repotnya sujud sahwinya ya lali. Terus ini kok langsung salam uyurup sujud sahwi. Ampun repotnya gawe soal sing ngelang. Kalau sudah salam lali durung sujud sahwi, ya kantor sujud sahwi mawon. Ya langsung sujud sahwi 2 kali, terus duduk tahiyat, ya. Malah lali tahiyatnya sisa. Parah kan? Nah, solusinya terus pundi li jamaah ampun telat, gitu. Terus dia sholat berjamaah sehingga relatif terjaga dengan kebersamaan keluarga. Akan putih, wallahu a'lam. Dan perso Pak, silakan. cerita nek salah nggih, bener tadi balas Pak. Harus jawab Pak. Dawa napa mboten cerita. Mungkin wonten cerita niku Rasul niku Rasulullah ketika tidak niku sewaktu mau badhe mau meninggal itu kan minta tolong ke Fatimah untuk minta dimintakan kurbannya untuk mengkafani. Itu terus kemudian Rasul bilang, wow lah, tanah itu ya, cerita seperti itu ada yang murni, ada kan bajunya Siti Khadijah ada 8 tambahan itu ya Pak ya, itu yang tadi beneran tuh enggak gitu Pak, itu pas mau wafatnya Nabi. Siti Khadijah. Mau Fatimah mau Khadijah? Fatimah mintakan kain kurban ke Rasul gitu loh Pak. Itu akunya ada yang ditanya ada yang enggak, mungkin kalau Nabi berurusan. Kalau pas dia itu yang ada itu malah yang minta itu malah Abdullah bin Ubay, tapi sama Rasul tidak diperkenankan seperti itu.
Kalau tadi ngerti, nah orang saya ngerti di, ya hati-hati nih. Mau nabi Pak Budi saya ngerti ya. Kira betul. Benar-benar kuat akan salah. Tapi yang pasti ngeten sering apakah apa nih ya? Ada yang menganggap di akhir hidup Nabi ini kejadian yang laras kalian Aisyah, bukan dengan Fatimah. Ada riwayat-riwayat yang sumbernya itu dari sumber-sumber Syiah, sehingga yang digambarkan di sana di akhir kehidupan Nabi niku kalian Fatimah. Padahal di hadis sahih Imam Bukhari ya Nabi itu sebelum wafatnya berada di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Gitu. Bahkan Nabi sempat minta untuk digosok siwak, di siwak ya. Di engkang les ya. Nah, kenapa ada riwayat yang bersumber dari Syiah itu diganti dengan Fatimah karena orang-orang Syiah itu membenci dan mengkafirkan Aisyah. Nah, ya. Jadi yang dimunculkan kemudian sosok Fatimah. Nah, ini riwayat yang batil dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah ya, tidak mutasil sampai ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin komentar saya terkait dengan kalau tadi berkaitan dengan ini. Baik, ada lagi yang lain? Monggo silakan Bu. Pak, dua sujud sahwi kalau belum hafal bisa diganti dengan subhana rabbiyal a'la. Kalau no Bu, sujud sahwi dari hafal terus diganti subhana rabbiyal a'la. oh, baik. Bacaan sujud sahwi nopo ngoten iki nggih. Ya, jadi ini nanti kulaturakan dan saya masih sampai hari ini matur sitras ini dari ketemu hanya di buku-buku tuntunan praktis ibadah sholat itu diberitahukan pada saat sujud sahwi sing diwaca niku subhanalladzi la yanamu wa la yashu gitu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa, tidak lalai gitu. Tapi sumber kalimat ini dari mana seringkali tidak dikutipkan. Ya, tidak dikutipkan. Saya coba cari di beberapa buku induk ya untuk fikih sholat itu, misalnya di fikih sunnah Sayyid Sabi, kemudian di Sholatul Mu'min Syahal Al-Qattani, ya, kemudian di beberapa kitab-kitab yang lain orang ketemu itu kalimat subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Nah, karena ini bagian dari ibadah mahdhah yaitu sholat, kita pastikan terlebih dahulu ada dalil yang menjelaskan hal itu. Ya, jika tidak ada, ampun diamal kirian, itu lebih tepat begitu. Nah, tapi pertanyaannya pas sujud sahwi terus diwaca apa? Oke. Nah, para ulama mengatakan yang penting sujud 2 kali sudah sah. Oke. Ya, kemudian kedua, para ulama mengatakan ya karena sujud di dalam sholat walaupun itu sujud sahwi yang dibaca doa sujud. Maka boleh subhana rabbil a'la, boleh subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu sebagai pendapat kan. Oke. Nah, dalam sholat itu ada yang disebut dengan rukun, ada yang disebut dengan sunnah, ada yang disebut dengan adab. Rukuk, sujud itu termasuk rukun, tapi bacaan sujud itu sunnah. Rukuk itu rukun, tapi bacaan rukuk itu sunnah. Kalau rukun itu nopo? Kalau ditinggalkan tidak sah, hilang keabsahan sholatnya. Oke. Sholat kok tidak melakukan sujud, tidak melakukan rukuk, ya rasa salatnya. Gitu. Tapi bacaannya dongan ini sunnah. Doa sujud, doa rukuk, ya itu sunnah. Doa antara doa sujud itu sunnah. Sehingga nek ngajari wong yang sedang belajar sholat itu sing pokok-pokok riyen rukun-rukunnya. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud itu rukun-rukunnya. Terus baca Al-Fatihah itu termasuk rukun. Nah, kemudian yang sunnah-sunnah nanti agak belakangan ya pun bisa melakukan itu semua terus ditambahi yang sunnah-sunnah untuk kesempurnaannya. Nanti dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kasih wonten dan silakan. Ini kan ada seperti ketika saya sholat juga. Iya. Jadi seperti ini Ustaz. Saya nggak mau di musola sana karena pakai teng-teng ini. Kalau yang sana Apa nih teng-teng? di bawah gitu lah. Oh, dikir kali geleng-geleng.
Niku nopo setelah sholat dikir gitu loh. Dikirnya sambil geleng-geleng. Kabeh niku geleng-geleng. Yang sebelah sana itu nggak pakai. Saya yang sana ada yang sana itu kita menghadapi masyarakat yang seperti itu. Baik. Pertama, dalam masalah perbedaan pendapat fikih, sikap kita tasamuh, toleransi, berlapang dada. Artinya beda ku ora mesti apa salah atau sebagian benar sebagian salah. Sudah pernah saya sampaikan, beda niku saged bener kabeh, iso wae salah kabeh, bisa juga sebagian benar sebagian salah. Lah memastikannya terus pundi niki leres napa mboten leres sinau. Maka perbedaan pendapat, satu, toleransi terlebih dahulu bahwa mungkin benar mungkin salah, baik pada diri kita mungkin pada orang lain. Yang kedua, tindak lanjuti dengan menuntut ilmu. Jadi sing kaya ngono kuwi perintahe kaya apa, tuntunane terus piye, ya terus pundi, kemudian kita akan mencari tahu dengan belajar. Sehingga perbedaan itu menjadi sarana bagi kita untuk mempelajari wontenipun perbedaan-perbedaan kula. Nek dikir karo geleng-geleng terus nopo malah sik ngomong sik muter-muter sisan barang nggih. Niku ana dalile apa mboten gitu. Kita cari tahu terlebih dahulu. Kalau tidak ada ya ampun dilakoni. Yang kedua, lek geleng-geleng niku otomatis geleng-geleng napa disengaja ora sengaja napa terus begitu kan. Jangan ngantuk nih, Pak. Ya, karena bisa jadi pergerakan itu tidak disadari oleh orang yang melakukannya. Sakit kemauan. Jadi orang sengaja arep geleng-geleng nopo mantuk-mantuk nopo muter-muter gitu. Ya, kalau memang tidak ada unsur kesengajaan kok geleng-geleng itu ada penghayatan dan seterusnya bergerak tubuhnya, ya ini dimaklumi kemauan, tetapi tidak ada tuntunan khusus sehingga berkata. Karena dimaksudkan dengan zikir itu namanya mengingat, menyebut dan taat pada perintah Allah ini benar. Maka berzikir itu harus bisa paham apa yang dibaca sehingga mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, memaknai apa yang dibaca, yang dilakukannya dan seterusnya. Saya pokok nih. Nah, kalau yang ditanyakan sikap kita bagaimana kalau satu tasamuh, ya toleransi, lapang dada, kemudian kita pelajari sesuatu yang berbeda kalau wau. Yang ketiga, jika memungkinkan kita bisa rembahkan, ya berembuk dengan orang yang berbeda, malah siapa tahu menjadi jalan kalau pintu ilmu bagi kita. Kowe kok lek ngamal zikir koyo ngono ki, ya cah niku apa keterangane piye aku diajari. Jadi tidak terburu untuk nyalahke atau menyesatkan, kita cari tahu. Jangan-jangan dia punya dasar yang kita tidak mengetahuinya, ya. Nah, nek orang ngerti maka kemudian kita bisa bermusyawarah bareng. Kalau dalam persoalan ibadah niku lek tak ngerteni, nek durung tak mengetahui dalilnya jangan dilakukan dulu. Nah, mungkin kaidah itu pun dia tidak tahu. Saya orang ngerti dan ngerti akhirnya. Tapi kemudian belum selesai di situ kan, mencari tahu kepada orang yang punya ilmu tentang itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dengan begitu terus kita akan terus belajar. Katanya. Tapi prinsip-prinsip dalam persoalan ibadah harus kita pahami, kemudian di situ kita bisa mengambil kesimpulan dan mempraktekannya. Prinsip itu dalam persoalan ritual ibadah tidak ada dalilnya, jangan lakukan terlebih dahulu, itu yang pokok. Begitu ada dalilnya yang kuat, baik sahih maupun hasan misalnya, maka bisa menjadi landasan untuk diamalkan. Kata begini, wallahu a'lam. Kasihwatan sana siwa. Udi. Maksudnya, silakan. Misalnya, kita harus tahu ketentunya ketika waktu yang kita dianjurkan atau tidak boleh melakukan sholat. 3 waktu yang tidak bersolat. Pertama, waktu matahari terbit. Yang kedua, pas tengah. Yang ketiga, pas tenggelam. Lantas hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi 3 waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Nah, pertama nih dilarangnya ini seperti apa? Ya, dilarang ini bukan berkaitan dengan sholat yang wajib, ya.
juga bukan sholat yang karena ada sebab tertentu. Oke. Jadi meskipun di waktu yang 3 kalau wow ini nonton sebabnya par, misalnya sholat jenazah karena ada yang meninggal dunia bareng asar, terus orang les nyolati jenazah gimana? Karena ada sebab, yaitu adanya orang yang meninggal dunia kemudian kita mensolatkannya. Nah yang tidak boleh itu adalah ya bukan sholat wajib, bukan sholat sunnah, kemudian tidak ada sebab tertentu lalu kita mengerjakan sholat di 3 waktu tadi bukan par. Oke. Nah tidak bolehnya itu apakah haram atau makruh? Jumhur mayoritas ulama ya mengambil kesimpulan hukumnya makruh, larangan yang tidak sampai derajat haram terus jadi dosa dibuat. Oke. Hikmahnya apa? Hikmatul tasrif, hikmatun syariatan larangan itu karena waktu-waktu tadi 3 waktu tadi adalah 3 waktu yang biasanya orang-orang musyrik melakukan ritual ibadahnya. Ya. Sehingga jangan sampai memunculkan kecenderungan kepada kebatilan yaitu kesyirikan yang dilakukan oleh mereka. Maka kemudian ada larangan-larangan tadi. Kata ini, wallahu a'lam bishawab. Saya ngomong sana sih pun. Hey. Dit. Baik, tidak ada kita masuk di ayat pertama surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, aufu, penuhilah oleh kalian bil uqud, janji-janji. Janji itu ada 2 macam, janji ya seseorang kepada Allah dan janji seseorang dengan sesamanya. Janji seseorang kepada Allah yaitu berkaitan dengan keimanan, maka disebut dengan aqidah. Aqidah, aqaid itu ikatan. Karena ada ikatan janji antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikatan janji dengan Allah itu adalah apa yang disebutkan di ayat 172 surat Al-A'raf. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidana. Kami telah ambil janji persaksian pada setiap jiwa mereka seraya kami berfirman, bukankah aku adalah Rabbmu, aku Tuhanmu? Qalu bala syahidana, benar ya Allah kami berjanji, kami bersaksi. Syahidana bisa bermakna berjanji, bersaksi, bersumpah ya, karena makna syahida yashhadu syahada itu maknanya al-i'lan al-waqtu al-qasam, pemberitahuan, janji dan sumpah ya. Nah itu janji kita dengan Allah. Ringkasnya janji kita dengan Allah itu berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan iman. Selentrehanipun ya keseluruhan ketetapan dan perintah serta larangan Allah yang harus kita terima kemudian kita patuhi. Kemudian janji dengan sesama manusia ya dalam berbagai keperluan, kebutuhan, keadaan ya, seringkali ada sesuatu yang dijanjikan atau ada yang menjanjikan. Maka baik janji dengan Allah maupun janji dengan manusia diperintahkan melalui ayat ini untuk dipenuhi. Dan tatkala diseru dengan keimanan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman penuhilah janji-janji. Itu artinya memenuhi janji merupakan konsekuensi atau bukti dari iman. Sehingga tiang ingkang iman nika tiang ingkang boten dijani janji ya. Karena orang beriman adalah orang yang bisa dipercaya dan diberi kepercayaan. Maka orang yang iman mestinya amanah. La imana liman la amanata lahu. Bukanlah orang yang beriman yang tidak amanah. Oke. Jadi tentang amanah itu iman kabeh. Uhillat lakum bahimatul an'am. Nah, di antara yang menjadi bagian dari perjanjian yang dibuat itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang dihalalkan maupun yang diharamkan. Ya, janji kita dengan Allah itu diantaranya adalah ketentuan syariat halal haram. Maka mulai di situ dimunculkan uhillat lakum bahimatul an'am. Ya, dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, yaitu hewan ternak. Secara umum binatang ternak telah dihalalkan oleh Allah untuk kalian atau kalian di sana ya alladzina amanu, karena seruan awalnya ya ayyuhalladzina amanu. Kagem tiyang ingkang iman ya binatang ternak menika secara umum telah halal.
illa kecuali, kemudian dari dikecualikan. Yang dikecualikan itu berarti lebih sedikit ketimbang apa yang disebut sebelumnya. Tentu yang halal langkung kata, yang dikecualikan itu pasti sedikit. Nah, apa yang dikecualikan? Ma yusla alaikum, apa yang akan dibacakan pada kalian, yang akan disebutkan kepada kalian. Nah, mungkin di ayat ya 3-nya disebutkan apa yang diharamkan. Secara umum binatang ternak itu halal, kecuali yang akan dibacakan, yang akan disebutkan, yang ditetapkan sebagai yang haram. Ghaira muhillis shaidi wa antum hurum, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang berihram. Ya, ghaira muhillis shaid, tanpa menghalalkan berburu, wa antum hurum, sedangkan kamu dalam keadaan ihram, baik ihram untuk haji maupun umroh. Sebab nalika haji mereka ya tidak boleh berburu binatang. Ya, walaupun ini binatang yang halal, tetapi tidak kemudian menjadi halal untuk berburu dan mengkonsumsinya. Ya, didapatkan dengan cara yang diharamkan. Binatangnya halal, tapi caranya dengan hal yang mengandung dosa, menjadi tidak boleh juga. Nah, jadi ini diingatkan juga, sekalipun binatang itu halal, tetapi kalau sedang berihram tidak boleh ya berburu binatang ya untuk dikonsumsi keluar. Innallaha, sesungguhnya Allah, yahkumu ma yurid, yahkumu menetapkan ma yurid, apa-apa yang dia kehendaki. Pada sebuah panjang faham engkang netepaken menika Gusti Allah. Ya. Dan ketetapan itu berdasarkan apa yang menjadi kehendak Allah, manut kersane Gusti Allah. Ya, Gusti Allah boten kersane kelepan sami ingkang dados abdipun Gusti Allah. Jadi Allah yang punya kehendak mutlak ya dalam menetapkan hukumnya, dan tidak didasarkan oleh apa yang dikehendaki oleh hamba-hambanya. Ya, bahkan dia tidak perlu ditanya tentang apa yang dilakukan, malah manusia yang akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. La yus'alu amma yaf'alu, dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Wa hum yus'alun, tapi mereka lah itu manusia yang akan ditanya tentang perbuatan yang dilakukannya. Oke. Selesai di ayat 1 menika dawuh supados memenuhi janji-janji, baik janji kepada Allah maupun janji kepada manusia. Di antara janji kepada Allah ya menerima dan melaksanakan ketetapannya. Di antara ketetapan Allah berkaitan dengan masalah halal dan haram. Lalu disebutkan di sana binatang ternak menika halal, kecuali yang disebutkan nanti sebagai hal-hal atau binatang yang diharamkan. Termasuk tidak boleh juga berburu pada saat dalam kondisi ihram, baik itu haji maupun umroh. Nah, kemudian ditutup dengan satu kesimpulan, ketetapan tadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki kemari pangertosan datang kulawan sami, yang punya hak untuk menetapkan hukum hanyalah Allah. Inil hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum itu hanya ada pada Allah. Kenapa? Sebab sing duweni menika sinten? Gusti Allah. Maka pemilik itu punya hak sepenuhnya terhadap apa-apa yang dimilikinya. Ya, karena pemilik sesungguhnya dan segala yang ada ini hanyalah Allah, maka yang punya hak penuh dalam menetapkan aturan yang namun Gusti Allah. Nah, di situ ada ketauhidan kita dalam meyakini dan menjadikan Allah sebagai hakim, pihak yang menetapkan hukum. Wallahu a'lam bishawab. Manfaat pangunten tempat kirangipun alafu minkum, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.